Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Seneng Tani TV, channel yang membahas tentang dunia pertanian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal menarik, yaitu pemilihan benih cabai keriting di musim kemarau. Kita tahu bersama bahwa saat ini serangan virus di tanaman cabai, entah itu rawit ataupun keriting atau cabai besar, itu cukup tinggi. Karena apa? Tentunya di beberapa daerah yang penanamannya tidak putus, yaitu ditandai dengan penanaman yang ada yang sudah panen, ada yang masih umur generatif, ada yang baru tanam, dan ada yang juga pengolahan lahan. Maka dari itu memang virus juga cukup banyak dijumpai, yaitu ditandai dengan tunas yang keriting, berwarna kuning, serta tanaman yang kerdil yang menjadikan produktivitas sangat rendah. Maka dari itu pada hari ini kita akan membahas pemilihan benih di musim kemarau. Secara umum tanaman jenis keriting itu ada yang sudah tahan virus, ada yang belum. Ditandai kalau belum tahan virus juga memang tadi kita sampaikan di awal, yaitu serangan bulinya cukup banyak. Kalau yang sudah tahan virus itu bisa dikatakan bulinya sangat minim. Maka dari itu kita dalam hal ini, dalam pemilihan benih, perlu beberapa poin yang bisa kita sampaikan. Yang pertama adalah kita bisa memilih nih di musim kemarau, kita bisa memilih yaitu yang tahan virus. Meskipun tahan virus juga mempunyai kelemahan, yaitu di musim hujan dengan kurang tahan terhadap serangan layu. Maka dari itu banyak petani yang kalau menanam cabai jenis Tavi itu kebanyakan di musim kemarau. Tapi kalau ada sebagian di daerah yang berpasir, karena air juga kalau hujan langsung bisa terserap ke bawah, itu juga sebagian area pesisir menanam di musim penghujan juga. Oke, bisa dilihat di sini, ini adalah tanaman cabai keriting jenis tahan virus dengan karakter tanamannya juga mempunyai produktivitas buah cukup tinggi, serta ukuran buah dengan panjang yang normal, serta di sini juga percabangan juga cukup banyak. Kebetulan bulan ini tidak dirempel dan menjadikan juga fitur tanaman kurang begitu tinggi. Tetapi nanti sahabat tani bisa menyesuaikan, bisa dirempel ataupun disisakan 2, 3 ataupun bisa di pruning seperti itu. Yang kedua, kita menyampaikan tentang musim, dan memang kalau jenis-jenis tahan virus ini direkomendasikan yaitu di musim kemarau, karena dengan musim kemarau itu juga bagaimana kelemahan dari Tavi nanti bagaimana bisa ditutupi oleh produktivitas yang tinggi, dan kala musim kemarau itu bisa dibilang serangan layu juga bisa minim. Untuk selanjutnya di sini juga bisa dilihat dari diameter buahnya, panjang buahnya, serta bakal bunga atau bakal buah yang cukup banyak. Dan ini rata-rata kalau jenis Tavi itu ditanam di dataran rendah hingga menengah. Kalau untuk dataran tinggi kita juga belum banyak menjumpai untuk jenis tanaman Tavi ini. Tapi nanti sahabat tani bisa mencoba, dan nanti kemungkinan besar untuk yang membedakan secara garis besar itu tentang masa panennya. Pastikan kalau di dataran semakin tinggi masa panen juga semakin panjang, atau yang bisa dikatakan kalau dataran rendah menengah di 80 hari sudah panen, tapi kalau di atas dataran tinggi dikatakan MDPA sekitar 1000 ke atas bisa jadi lebih lama, lebih panjang. Tapi untuk jenis Tavi ini memang direkomendasi di daerah dataran rendah hingga menengah. Yang ketiga, jarak tanam nanti juga perlu diperhatikan, karena cuaca kita juga tidak menentu, maka dari itu juga dipastikan jarak tanam juga tidak terlalu rapat. Misalkan di lahan ini memang mencoba di 3 baris, akan tapi juga jarak yang cukup lebar, sekitar lebih dari 60 cm, dengan tujuan apa? Agar sirkulasi udara bisa berjalan secara normal, serta proses pencahayaan juga nanti mendukung proses pembungaan hingga menjadi buah.
Oke sahabat tani, yang ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun kesimpulan yang bisa kita sampaikan dalam video ini, yang pertama adalah tentang pemilihan benih. Nanti sahabat tani bisa menyesuaikan akan milih Tavi ataupun yang bukan tahan virus. Yang kedua, tentang musim, direkomendasikan untuk tahan virus ini di musim yaitu musim kemarau, karena musim di samping punya kelebihan tahan virus, tapi kalau di tingkat kelayuan itu perlu perlakuan yang ekstra atau khusus. Yang ketiga, kaitan jarak tanam nanti bisa tidak terlalu rapat agar nanti pencahayaan bisa optimal. Oke, itu dulu yang bisa kita sampaikan. Apabila video ini bermanfaat, pastikan untuk like, share, dan komen, dan pastikan tunggu video kami selanjutnya. Salam senang tani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.